Ini para sahabat mandiri industri. Dalam produk cat tembok sering muncul pertanyaan, mengapa cat berbusa? Mengapa daya tutupnya kurang maksimal? Masalahnya bukan sekedar pada bahan, tetapi pada formulasi dan pemahaman terhadap sistem campuran. Banyak pelaku usaha masih menyamakan antifoam dengan defoamer, padahal secara fungsi dan kerjanya itu keduanya berbeda. Pada video kali ini kita akan membahas secara sistematis perbedaan antifoam dan defoamer, sekaligus cara membuatnya untuk kebutuhan produksi cat tembok. Maka dari itu para sahabat mandiri industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat mandiri industri, salam mandiri industri. Video kali ini kita bahas perbedaan antifoam dan defoamer. Antifoam adalah bahan yang berfungsi untuk mencegah busa berbentuk sejak awal proses pencampuran. Biasanya ditambahkan di awal produksi, terutama pada fase air. Fungsinya menjaga agar gelembung udara tidak berkembang menjadi busa yang banyak saat mixing. Kalau antifoam berfungsi untuk mencegah busa berbentuk, maka defoamer berfungsi untuk menghancurkan busa yang sudah terlanjur muncul. Dalam produksi cat, defoamer digunakan ketika saat mixing terlihat busa terlalu banyak, atau saat proses filling masih ada gelembung yang naik di permukaan. Cara kerjanya berbeda dengan antifoam. Defoamer masuk ke dinding gelembung dan merusaknya, sehingga gelembung cepat pecah. Untuk cat tembok ekonomis biasanya digunakan tipe mineral oil, sedangkan untuk kualitas lebih tinggi sering digunakan tipe silikon dengan dosis lebih kecil namun lebih efektif. Jadi kesimpulan sederhananya, antifoam mencegah busa sejak awal, sedangkan defoamer mengatasi busa yang sudah terbentuk. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi cara mencampur antifoam ini. Oh iya, agar mudah Anda mencarinya, saya sertakan link di pencarian cara membeli di marketplace-nya ya. Mineral oil 600 gram. Fungsi mineral oil ataupun wet oil dalam antifoam untuk cat tembok. Mineral oil berfungsi sebagai bahan dasar antifoam yang membentuk, menghancurkan, dan mengontrol busa dalam campuran cat. Kegunaannya mencegah gelembung udara saat mixing dan aplikasi, mencegah busa berlebih, mengurangi cacat seperti pinhole dan permukaan kasar, membantu hasil cat lebih halus dan rata. Mineral oil bekerja dengan menurunkan kestabilan gelembung sehingga busa cepat pecah. Saya dapatkan harga 25.331 untuk 1 liter. Kebutuhannya adalah 600 gram, berarti modal ketemu 15.198. Bahan kedua, emulsifer non-ionik atau NP10, 60 gram saja. Fungsi emulsifer non-ionik dalam antifoam, emulsifer non-ionik berfungsi untuk menstabilkan dan mendispersikan bahan antifoam agar bercampur merata dalam sistem cat berbasis air. Kegunaannya membantu antifoam bekerja lebih efektif, mencegah kestabilan formulasi, mencegah permisahan bahan, mendukung kontrol busa yang konsisten. Singkatnya, emulsifer membantu antifoam mencebar dan bekerja optimal di dalam cat. Saya dapatkan harga 47.000 untuk 1 kg, kebutuhannya 60 gram. Jadi ketemu modal 2.820 ditambahkan modal sebelumnya jadi 18.018. Bahan ketiga, silika halus 30 gram. Untuk campuran 1 kg antifoam ya. Fungsi silika halus dalam antifoam, silika halus berfungsi sebagai agen penghancur busa yang membentuk mempercepat pecahnya gelembung udara.
Kegunaannya membantu merusak dinding gelembung busa, meningkatkan efektivitas antifoam, mengontrol busa saat finishing dan aplikasi, membantu hasil cat lebih rata dan bebas pinhole. Singkatnya, silika halus memperluas kinerja antifoam agar busa cepat hilang. Saya dapatkan harga Rp29.500 per 1 kilogramnya. Jadi dijadikan hitungan modal Rp885, ditambahkan modal sebelumnya Rp18.018 sama dengan Rp18.903. Kemudian air bersih kita butuhkan 310 gram. Bahan yang terakhir itu preservatif 1 gram. Fungsi preservatif dalam cat tembok, preservatif itu berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur dalam cat berbasis air. Kegunaannya menjaga cat tidak bau dan tidak rusak, memperpanjang umur simpan produk, mencegah perubahan warna dan kualitas, mencegah stabilitas formulasi selama penyimpanan. Singkatnya, preservatif menjaga antifoam tetap awet dan aman digunakan saat penyimpanan. Saya dapat harga Rp105.600 untuk 1 kilogramnya. Oh ya, nama lain dari preservatif ini juga sama phenoxyethanol. Saya mencari di marketplace ketemunya phenoxyethanol. Bila dijadikan modal 1 gram ketemu Rp105. Ditambahkan modal sebelumnya Rp18.903 sama dengan Rp19.008,6. Ini bisa loh Anda jual di toko marketplace. Ini yang sekelas harga, lihat ini ada yang jual Rp31.587. Ada juga Rp48.378. Dan lihat masih lebih banyak lagi. Dan saya masih mempunyai formulasi lebih murah. Ini masih ada lagi ya nanti. Tapi saya terangkan di akhir ya. Nah sekarang cara pencampurannya. Tahap pertama mencampur mineral oil dengan silika halus. Aduk kurang lebih 15 menit sampai benar-benar rata dan tidak ada gumpalan. Tahap kedua, di wadah yang terpisah campurkan air dengan emulsifer sampai homogen. Yang tahap ketiga, masukkan campuran mineral oil sedikit demi sedikit ke fase air sambil diaduk dengan kecepatan sedang, sekitar 1000 atau 1500 rpm sampai berbentuk emulsi yang stabil. Setelah bercampur rata, antifoam siap digunakan. Dosis pemakaian dalam cat tembok biasanya itu 0,2 sampai 0,4% dari total formula cat. Sekarang kita masuk ke versi premium, yaitu antifoam berbasis silikon waterproofing. Wah, masuk ini. Jadi para sahabat Mandiri Industri bisa mengerti mana yang premium, mana yang ekonomi. Seperti di video sebelumnya, saya juga menerangkan dispersin mana yang premium dan mana yang ekonomi. Begitu juga video tentang akrilik ya. Jadi setiap bahan mempengaruhi ketajaman warna. Tipe silikon waterproof ini biasanya digunakan untuk cat tembok berkualitas lebih tinggi, terutama yang membutuhkan hasil film lebih halus dan minim cacat permukaan. Tapi sabar dulu ya para sahabat Mandiri Industri. Bila langsung saya terangkan di sini, maka durasinya sangat panjang. Saya akan terangkan di video selanjutnya ya. Channel Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil. Dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Salam Mandiri Industri.